Perkenalkan, nama saya Maria Clara Alicia Sojojoka, NIM 1919036151. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila, NIM 1919036133. Perkenalkan, nama saya Nancy Cynthia Butar-Butar dengan NIM 1915036059. Rancangan basis data Apotik ASI. Latar belakangnya, apotik merupakan suatu usaha yang bergerak dalam bidang kesehatan. Pada kenyataannya, diperlukan suatu sistem informasi pengolahan data untuk mempermudah dan mempercepat pelaksanaannya. Apotik ASI yang masih menggunakan sumber daya manusia untuk mengolah data yang ada untuk mempercepat perkembangan bisnis. Sistem yang masih digunakan adalah sistem konvensional, yaitu pencatatan, baik itu transaksi penjualan maupun pembelian barang dalam sebuah buku. Dalam pembuatan laporan apotik ASI juga mengalami kendala, memerlukan waktu dan tenaga untuk mengolah laporan untuk data-data yang masih berbentuk kertas sehingga laporan-laporan yang diperlukan tidak dapat langsung disediakan. Proses bisnis berjalan. Riwayat perusahaan. Apotik ASI adalah suatu usaha yang bergerak dalam bidang kesehatan. Apotik ASI menjual segala kebutuhan kesehatan seperti obat dan alat kesehatan. Dalam memperoleh barang-barang yang akan dijual, apotik bekerja sama dengan perusahaan lain atau supplier yang memproduksi obat dan alat kesehatan, serta bekerja sama dengan dokter. Pendistribusiannya dilakukan dalam bekerja sama dengan rumah sakit dan apotik, sejenis dan juga langsung didistribusikan ke pasien. Karena jumlah barang yang dibeli pemasok terus meningkat, dibutuhkan manajer dan manajemen yang memberikan layanan terbaiknya kepada konsumen, terutama persediaan produk yang mencukupi agar selalu menemukan produk yang diinginkan konsumen. Struktur organisasi apotik ASI. Top level adalah pemilik. Tugas pemilik adalah memimpin apotik dan menjadi pemilik dari apotik tersebut dan mengawasi seluruh aktivitas dalam apotik. Wewenangnya adalah menetapkan berbagai macam barang yang harus diimpor dari supplier dan menerima semua laporan yang terjadi di apotik. Tanggung jawabnya ialah mengambil keputusan yang bertanggung jawab di dalam apotik demi kepentingan apotik. Middle level yaitu admin. Tugas admin adalah melakukan stok barang yang diimpor setiap bulan dan melakukan penyesuaian persediaan, memproduksi barang yang non-ofisial dengan harga yang lebih murah, mengirim barang kepada pelanggan. Wewenangnya adalah mengontrol retur pembelian dan penjualan, melakukan produksi barang non-ofisial, memeriksa laporan daftar penjualan dan pembelian, dan mengirim barang melalui JNE, JNT, dan lain-lain untuk yang luar kota. Tanggung jawabnya ialah menyediakan laporan kepada pemilik, membuat laporan pembelian secara periode, dan membuat laporan persediaan barang. Low level adalah bagian penjualan. Tugas bagian penjualan ialah melakukan transaksi jual-beli kepada konsumen, membuat kwitansi atau faktur penjualan. Bagian supplier, tugasnya ialah sebagai pihak yang memastikan tersedianya bahan baku atau bahan mentah dan mengatur proses penyimpanan bahan baku sebelum dikirim ke perusahaan yang membutuhkannya. Peracikan obat, tugasnya adalah memeriksa kerasionalan obat dan kelengkapan dari suatu resep yang diterima serta memeriksa kembali resep-resep yang telah disiapkan dan menyerahkannya. Struktur organisasi apotik ASI. Yang pertama ada pemilik. Yang kedua admin. Admin dibagi menjadi 3, yaitu penjualan, bagian supplier, dan peracikan obat. Metode mendokumentasikan proses bisnis yang sedang berjalan. Yang pertama, data pelanggan. Data pelanggan di sini ada ID pelanggan, char-nya yaitu 10, terus nama pelanggan, varchar-nya 20, alamat varchar-nya 30, nomor telepon char-nya 12. Data admin, ID admin char 10, primary key, nama admin varchar 20, password varchar 10. Data obat, ID obat char 10 primary key, nama obat varchar 20, harga integer dan stok integer. Data jenis obat, ID jenis char 10, jenis obat varchar 20. Data supplier, ID supplier char 10, nama supplier varchar 20, alamat supplier varchar 30, dan nomor telepon char 12. Data penjualan, ID jual char 10 primary key, ID obat char 10, harga obat varchar 30, tanggal penjualan date, obat terjual integer, dan total integer. Yang terakhir adalah toko. ID toko, char 10 primary key, nomor telepon varchar 12, alamat varchar 13, fax toko varchar 15.
Database planning dan sistem analisis requirement. Pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu kami menggunakan teknik observasi yang dimana kami menggunakan beberapa buku bacaan dan jurnal sebagai dasar penelitian. Definisi sistem. Definisi lingkup dan batasan basis data apotik seperti admin, pelanggan, toko, dan supplier membutuhkan basis data agar dapat terkelolanya pendataan seluruh admin, pendataan pelanggan, pendataan toko, pendataan supplier, penjualan obat dan jenis obat, pembelian serta laporan. Sistem ini mencakup admin, pelanggan, toko, supplier, penjualan, jenis obat dan obat, laporan dan penjualan serta pembelian, seperti yang ada pada gambar di atas. Analisis dan pengumpulan kebutuhan, centralized approach. Ini contohnya. Analisis dan pengumpulan kebutuhan terbagi dalam admin, pelanggan, obat, jenis obat, supplier, penjualan, dan toko. Terus dibagi lagi dengan time access-nya itu masuk ke bagian penjualan, bagian pembelian, atau bagian penyimpanan. Misalnya di bagian admin query. Query ini adalah permintaan. Dari bagian admin permintaan ini masuk ke bagian penjual dan bagian penyimpanan. Lalu ada database design planning atau tabel obat. Di sini terdiri dari ID obat, nama obat, harga, dan stok. Untuk ID obat 01, nama obatnya adalah Bodrex, harga 3.000, stoknya ada 20, bisa dilihat sampai ke bawah. Lalu lanjutannya tabel jenis obat, ID jenis, dan jenis obat. ID-nya 101 sampai 107. Jenis obatnya ada antimigran, paracetamol, antiinflamasi, antibiotik, vitamin C, antibiotik, dan vitamin E. Lalu lanjutannya lagi ada tabel pelanggan. ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, dan nomor telepon sesuai dengan data dari P1 sampai P7. Selanjutnya tabel admin, ada ID admin, nama admin, dan password. Lalu selanjutnya ada tabel toko, yaitu ID toko, nomor telepon, alamat, dan fax toko. Lalu ada tabel supplier, terdiri dari ID supplier, nama supplier, alamat supplier, dan nomor telepon. Ada tabel penjualan, terdiri dari ID jual, ID obat, harga, tanggal penjualan, obat terjual, dan total. Ini juga terdiri dari P1 sampai P7. Konseptual database design. Desain database konseptual adalah proses pembentukan model dari informasi yang didapatkan dalam proses analisis kebutuhan dari keseluruhan aspek data yang diperlukan untuk perancangan sistem database dan digunakan sebagai sumber informasi untuk tahapan desain basis data logikal. Entitas pada tahapan konseptual terdiri dari 7 entitas, yaitu obat, jenis obat, pelanggan, admin toko, penjual, dan supplier. Berikut ini merupakan entity relation diagram pada perancangan konseptual. Nama obat, deskripsi, mendeskripsikan nama obat yang terdapat dalam apotik. Kejadian, obat dapat dibeli oleh setiap konsumen sesuai yang tersedia di apotik. Jenis obat, mendeskripsikan jenis obat yang terdapat di apotik. Obat dapat dibeli oleh setiap konsumen sesuai dengan jenis obat yang tersedia di apotik. Pelanggan, mendeskripsikan nama dan alamat pelanggan atau member pada apotik tersebut. Pelanggan atau member akan mendapatkan potongan harga. Admin, mendeskripsikan data admin pada sistem. Kejadian, setiap admin login untuk sistem keamanan dan kerahasiaan. Toko, mendeskripsikan setiap kegiatan atau transaksi yang dilakukan di apotik. Setiap transaksi yang dilakukan pada apotik akan diserahkan kepada pemilik apotik. Penjualan, mendeskripsikan transaksi penjualan obat ke konsumen. Setiap penjualan dibuat penyimpanan agar dapat dilaporkan. Supplier, mendeskripsikan supplier pada apotik. Setiap supplier akan diberikan laporan berupa faktur pembelian. Selanjutnya, identifikasi tipe hubungan atau relasi terdiri dari entitas 1, relasi, entitas 2, dan sifat relasi. Entitas 1 terdiri dari obat, pelanggan, toko, admin, penjualan, dan supplier. Terus ada relasinya lagi. Dari obat, relasinya mengklasifikasi, relasi dari pelanggan membeli, relasi dari toko mempunyai, relasi dari admin mengakses, relasi dari penjualan tersimpan, relasi dari supplier melibatkan. Terus entitas 2, jenis obat, pelanggan, admin, dan toko. Sifat relasi untuk jenis obat one-to-one, sifat relasi untuk obat end-to-end, sifat relasi dari pelanggan adalah one-to-end, sifat relasi admin one-to-end, sifat relasi dari admin di entitas satunya penjual itu end-to-end, entitas 2 toko, sifat dari relasinya one-to-end. Lalu selanjutnya menentukan atribut kandidat dan primary key.
Di sini ada nama entitas, kandidat key, primary key. Nama entitas, obat, jenis obat, pelanggan, admin, toko, supplier, dan penjualan. Jadi obat itu kandidat key-nya ID obat dan nama obat, primary key-nya ID obat, jenis obat itu kandidat key-nya adalah ID jenis dan jenis obat, primary key-nya ID jenis. Terus pelanggan, kandidat key-nya itu ID pelanggan dan nomor telepon, primary key-nya ID pelanggan. Admin, kandidat key-nya ID admin dan nama pelanggan, primary key-nya ID admin. Toko, kandidat key-nya ID toko dan nomor telepon, primary key-nya ID toko. Supplier, kandidat key-nya ID supplier dan nomor telepon, primary key-nya ID supplier. Penjualan, kandidat key-nya ID jual dan ID obat, primary key-nya ID jual. Selanjutnya ada logical database design, struktur tabel normalisasi, nama tabel admin, PIK, ID admin. Di tabel ini ada nama atribut, tipe data, panjang, deskripsi. Nama atribut ID admin, tipe datanya char, panjang 10, deskripsi admin. Atribut nama admin, tipe data varchar, panjang 20, deskripsi nama admin. Terus atribut password, tipe datanya varchar, panjang 10, deskripsi password admin. Selanjutnya ada nama tabel pelanggan, PIK-nya ID pelanggan. Sama seperti tadi ada nama atribut, tipe data, panjang, dan deskripsi. Atribut ID pelanggan, tipe datanya char, panjang 10, deskripsi ID pelanggan. Atribut nama pelanggan, tipe data varchar, panjang 20, deskripsi nama pelanggan. Nama atribut alamat, tipe data varchar, panjang 30, deskripsi alamat pelanggan. Atribut nomor telepon, tipe data varchar, panjang 12, deskripsinya nomor telepon pelanggan. Selanjutnya, nama tabel obat, PK, ID obat. Seperti sebelum-sebelumnya, terdiri dari nama atribut, tipe data, panjang, deskripsi. Nama atribut ID obat, tipe data char, panjang 10, deskripsi ID obat. Nama atribut nama obat, tipe data char, panjang 20, deskripsi nama obat. Atribut harga, tipe data integer, panjang 10, deskripsi harga obat. Atribut stok, tipe data integer, panjang 4, deskripsi jumlah persediaan. Selanjutnya nama tabel jenis obat, PK, ID jenis. Terus di sini nama atribut ID jenis, tipe data char, panjang 10, deskripsi ID jenis obat. Atribut jenis obat, tipe data varchar, panjang 23, deskripsi nama jenis obat. Lalu ada nama tabel toko, PK ID toko. Nama atribut, tipe data, panjang, deskripsi. Atribut ID toko, tipe data char, panjang 10, deskripsi ID toko. Atribut nomor telepon, tipe data varchar, panjang 12, deskripsi nomor telepon toko. Atribut alamat, tipe data varchar, panjang 30, deskripsi alamat toko. Atribut fax toko, tipe data integer, panjang 15, deskripsinya fax toko. Selanjutnya ada supplier, PK ID supplier. Nama atribut ID supplier, tipe data char, panjang 10, deskripsi ID supplier. Atribut nama supplier, tipe data varchar, panjang 20, deskripsi nama supplier. Atribut alamat supplier, tipe data varchar, panjang 30, deskripsi alamat supplier. Atribut nomor telepon, tipe data varchar, panjang 12, deskripsi nomor telepon supplier. Nah, yang terakhir, tabel penjualan, PK ID penjual. Atribut ID jual, tipe data char, panjang 10, deskripsi ID penjualan. Atribut ID obat, tipe data varchar, panjang 10, deskripsi ID obat. Atribut harga, tipe data varchar, panjang 30, deskripsi harga obat. Atribut tanggal penjualan, tipe datanya date. Ini nggak ada panjangnya ya. Deskripsinya tanggal penjualan. Terus atribut obat terjual, tipe data integer, panjangnya 4, deskripsi jumlah obat terjual. Atribut total, tipe data integer, panjang 10, deskripsinya total harga. Deskripsi implementasi database berdasarkan hasil desain logikal dengan IRD. Entitas pelanggan mempunyai relasi membeli dengan entitas obat, lalu entitas obat mempunyai relasi klasifikasi pada entitas jenis obat, entitas toko memiliki relasi punya pada entitas pelanggan dan mempunyai relasi akses pada entitas admin, entitas supplier memiliki relasi melibatkan dengan entitas toko, dan entitas jual mempunyai relasi simpan pada entitas admin. Perancangan database relasional yang baik adalah dengan menghapus yang tidak sesuai sebagian dari model data konseptual. Pada gambar ini, entitas jenis obat memiliki sifat relasi one-to-one pada entitas obat, lalu entitas supplier memiliki sifat relasi one-to-one pada entitas obat, dan memiliki sifat one-to-many pada entitas admin, lalu entitas pelanggan memiliki sifat many-to-many pada entitas transaksi penjualan, dan entitas transaksi penjualan memiliki sifat one-to-many pada entitas obat. Physical Database Design. Physical Database Design merupakan tahapan implementasi dari pembuatan database logis yang tersimpan secara fisik pada hard disk sesuai dengan DBMS yang digunakan.
Entitas admin, domainnya ID admin, tipe karakter string, panjang karakternya 10. Lalu domain nama admin, tipe karakter string, panjang karakter 20. Domain password, tipe karakter string, panjang karakternya 10. Sifat dari domain ID admin, nama admin, dan password yaitu not null. Lalu entitas pelanggan, domainnya ID pelanggan, tipe karakternya string, panjang karakternya 10, domain nama pelanggan, tipe karakter string, panjang karakternya 20, domain alamat, tipe karakter string, panjang karakter 30, domain nomor telepon, tipe karakter string, panjang karakter 12. Sifat dari domain ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon yaitu not null. Entitas obat, domainnya ID obat, tipe karakter string, panjang karakter 10. Domain nama obat, tipe karakter string, panjang karakter 20. Domain harga obat, tipe integer, panjang 10. Domain stok obat, tipe integer, panjang 4. Sifat dari domain ID obat, nama obat, harga, dan stok obat yaitu not null. Lalu entitas jenis obat, domainnya ID jenis, tipe integer, tipe karakter string, panjang karakter 10. Domain jenis obat, tipe karakter string, panjang karakter 23. Sifat dari domain ID jenis dan jenis obat yaitu not null. Entitas toko, domainnya ID toko, tipe karakter string, panjang karakter 10. Domain nomor telepon, tipe karakter string, panjang karakter 12. Domain alamat, tipe karakter string, panjang karakternya 30. Domain fax toko, tipe integer, panjang karakter 15. Sifat dari domain ID toko, nomor telepon, alamat, dan fax toko yaitu not null. Lalu ada entitas supplier, domainnya ID supplier, tipe karakter string, panjang karakter 10. Domain nama supplier, tipe karakter string, panjang karakter 20. Lalu domain alamat, tipe karakter string, panjang karakter 30. Domain nomor telepon, tipe karakter string, panjang karakter 12. Sifat dari domain ID supplier, nama supplier, alamat, dan nomor telepon yaitu not null. Entitas penjualan, domain ID jual, tipe karakter string, panjang karakter 10. Domain ID obat, tipe karakter string, panjang karakternya 10. Domain harga, tipe karakter string, panjang karakter 30. Domain tanggal penjualan, tipe date. Domain obat terjual, tipe integer, panjang 4. Domain total, tipe integer, panjang 10. Sifat dari domain ID jual, ID obat, harga, tanggal penjualan obat terjual, dan total yaitu not null. Menganalisis transaksi: A. Prosedur detail admin, B. Prosedur detail pelanggan, C. Detail obat, D. Prosedur penjualan, E. Prosedur pemasok, dan F. Prosedur penyimpanan. Matriks silang transaksi dan relasi. Pada entitas admin dapat melakukan insert, read, update, delete pada transaksi A, C, D, E, dan F. Lalu entitas pelanggan dapat melakukan insert, read, update, delete pada transaksi B dan read pada transaksi C. Lalu entitas obat dapat melakukan insert, read, update, delete pada transaksi C dan F. Entitas jenis obat dapat melakukan insert, read, update, delete pada transaksi C dan F. Entitas toko dapat melakukan insert, read, update, delete pada transaksi C, D, E, dan F. Lalu entitas supplier dapat melakukan insert, read, update, delete pada transaksi E dan read pada transaksi F. Entitas penjualan dapat melakukan insert, read, update, delete pada transaksi C dan D dan read pada transaksi F dan E. Mengestimasi kebutuhan ruang penyimpanan. Entitas admin total ukuran penyimpanannya yaitu 40 byte. Lalu entitas pelanggan total ukuran penyimpanannya yaitu 72 byte. Entitas obat total ukuran penyimpanannya 44 byte. Entitas jenis obat total ukuran penyimpanannya 33 byte. Entitas toko total ukuran penyimpanannya 67 byte. Entitas supplier total ukuran penyimpanannya 72 byte dan entitas penjualan total ukuran penyimpanannya 64 byte. Entitas yang mengalami penambahan jumlah tiap bulan. Entitas admin ukuran recordnya 40, perkiraan estimasi per bulan 3, ukuran record per bulan menjadi 120. Entitas pelanggan ukuran recordnya 72, perkiraan estimasi per bulan 6, ukuran record per bulan menjadi 432. Entitas obat ukuran recordnya 44, perkiraan estimasi per bulan 8, ukuran recordnya per bulan menjadi 352. Entitas jenis obat ukuran recordnya 33, perkiraan estimasi per bulan 4, ukuran record per bulan menjadi 132. Entitas toko ukuran recordnya 67, perkiraan estimasi per bulan 1, ukuran record per bulan menjadi 67. Entitas supplier ukuran recordnya 72, perkiraan estimasi per bulan 1, ukuran record per bulan menjadi 72. Entitas penjualan ukuran recordnya 64, perkiraan estimasi per bulan 10, ukuran record per bulan menjadi 640. Entitas yang mengalami penambahan jumlah tiap tahun. Entitas admin ukuran record 40, perkiraan estimasi per tahun 36, ukuran record per tahun menjadi 1440. Entitas pelanggan ukuran record 72, perkiraan estimasi per tahun 72, ukuran record per tahun menjadi 5182. Entitas obat ukuran recordnya 44, perkiraan estimasi per bulan 96, ukuran record per tahun menjadi 4224.
entitas jenis obat ukuran record 33, perkiraan estimasi per tahun 48, ukuran record per tahun menjadi 1584. Entitas toko ukuran recordnya 67, perkiraan estimasi per tahun 12, ukuran record per tahun menjadi 804. Entitas supplier ukuran recordnya 72, perkiraan estimasi per tahun 12, ukuran record per tahun menjadi 864. Entitas penjualan ukuran recordnya 64, perkiraan estimasi per tahun 120, ukuran record per tahun menjadi 7680. Jadi perkiraan kebutuhan data DIX pada apotek per tahun yaitu 43.260 byte per tahun. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu pertama, hasil perancangan basis data pada apotek ASI mempermudah dan mengoptimalkan waktu pengolahan data sehingga dapat menghasilkan suatu penyimpanan data yang terstruktur dan dapat dipergunakan untuk sistem. Kedua, sistem yang berbasis komputer membantu pengolahan data obat menjadi tepat waktu sehingga mengurangi penumpukan beban pekerjaan dan karyawan apotek dapat fokus di pekerjaannya. Ketiga, perancangan ini juga dapat meningkatkan keakuratan dalam pengolahan data yang telah terstruktur dan meminimaliskan tingkat kesalahan dan penyimpangan data. Dengan sistem yang berbasis komputer, pihak apotek lebih siap dalam menghadapi tuntutan informasi apotek lain yang semakin besar.